Pengumuman yang familiar bergema di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, penerbangan Garuda Indonesia GA562 tujuan Surabaya akan segera lepas landas. Aku memeriksa tiket terakhir yang diserahkan penumpang secara mekanis sambil tersenyum tipis. Dan ketika pintu pesawat ditutup, aku menghela napas lega. Satu lagi penerbangan telah berakhir dengan aman. Namaku Ayu Lestari. Usiaku 32 tahun. Aku adalah seorang staf darat bandara. Dulu, aku adalah seorang pramugari yang menjelajahi langit yang asing. Namun, 7 tahun lalu, aku sendiri yang mematahkan sayapku. Aku memilih pekerjaan darat yang stabil untuk merawat keluargaku yang kecil dengan lebih sempurna, mendukung karier suamiku yang sedang menanjak, dan merawat ibu mertuaku yang sakit. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, telah terbaring di tempat tidur selama beberapa tahun, 7 tahun. Bukan waktu yang lama, tetapi cukup untuk menggerogoti mimpi-mimpi masa mudaku. Cukup untuk mengubah seorang gadis yang energik dan mencintai kehidupan menjadi seorang wanita yang hanya tahu tentang pekerjaan, rumah, anak, dan ibu mertua. Aku berpikir pengorbananku adalah hal yang berharga. Aku percaya bahwa aku sedang membangun keluarga yang kokoh, pilar yang kuat agar suamiku, Bima Prakoso, dapat fokus pada pekerjaannya tanpa rasa khawatir. Bima adalah manajer penjualan di salah satu perusahaan perdagangan terbesar di Indonesia, posisi yang didambakan banyak orang. Setiap kali ia dipromosikan, setiap kali ia berhasil mendapatkan kontrak besar, aku merasa bahagia dan bangga seolah-olah itu adalah pencapaianku sendiri. Putra kami, Dava, tahun ini berusia 5 tahun. Anak yang cerdas dan menggemaskan itu adalah perekat hubungan kami dan sumber kebahagiaan tak terhinggaku. Begitulah hidup berjalan, tenang namun sekaligus monoton. Sampai sore hari yang menentukan itu tiba. Ayu, sini sebentar. Itu Mbak Rini, rekan satu timku. Dia adalah wanita yang baik hati meskipun rasa ingin tahunya sangat besar. Ia melambaikan tangan memanggilku dari sudut ruang istirahat, ekspresi wajahnya tampak agak menyesal dan canggung. Ada apa, Mbak? Tanyaku tanpa berhenti membereskan tumpukan dokumen. Mbak Rini ragu-ragu sejenak, lalu menyodorkan ponselnya ke hadapanku. Ini, suamimu, kan? Di layar, ada sebuah foto yang diambil dengan cukup jelas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pria di foto itu memiliki postur yang kukenal, senyum cerah yang kukenal siapapun bisa melihatnya. Itu jelas suamiku, Bima. Ia sedang merangkul pinggang seorang wanita muda yang cantik dengan latar belakang sebuah bar mewah di hotel tepi pantai. Wanita itu menyandarkan kepalanya dengan mesra di bahunya, tersenyum semanis madu. Latar belakangnya adalah laut biru, pohon kelapa, dan sinar matahari keemasan yang menyilaukan. Bali. Aku langsung mengenali pemandangan itu. Dia bilang. Dia ada perjalanan dinas ke Surabaya, suaraku serak dan kering, tenggorokanku terasa pahit. Mbak Rini menatapku dengan wajah menyesal. Maaf ya, Yu. Keponakanku kerja di hotel itu, dia kenal wajahmu terus kirim foto ini buat nanya ke aku. Aku juga nggak mau percaya, tapi Mbak Rini tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Semuanya sudah sangat jelas. Bima telah membohongiku. Perjalanan dinas ke Surabaya tidak pernah ada. Ia sedang menikmati liburan dengan wanita lain yang jauh lebih muda dan cantik dariku. Foto itu bagaikan belati yang menusuk langsung ke jantungku. Rasanya sakit sampai aku tidak bisa bernapas. 7 tahun pernikahan. 7 tahun pengorbanan dan pengabdianku. Apakah balasannya adalah kebohongan yang tak tahu malu seperti ini? Aku berusaha keras menjaga ketenangan, mengucapkan terima kasih pada Mbak Rini, lalu berjalan terhuyung-huyung kembali ke mejaku. Pikiranku kosong dan linglung. Aku mencoba mengingat tanda-tanda aneh belakangan ini. Panggilan telepon yang ia terima dengan tergesa-gesa di balkon. Sikapnya yang mudah marah tanpa alasan setiap kali aku bertanya kemana ia pergi, atau apa yang ia lakukan. Uang yang keluar dari rekening bersama tanpa tujuan yang jelas. Aku telah menipu diriku sendiri. Aku berusaha meyakini bahwa itu semua karena ia sibuk, karena stres pekerjaan. Tapi ternyata tidak. Semua itu hanyalah alibi untuk menutupi kebenaran yang mengerikan ini. Ia punya wanita lain. Selama 7 tahun terakhir,
Aku hidup dalam sandiwara yang ia sutradarai. Aku adalah istri yang berbakti, menantu yang berbakti, ibu yang mengorbankan segalanya untuk anaknya. Dan ia adalah suami yang sukses, anak yang berbakti. Namun di belakangku, ia adalah seorang pembohong dan pengkhianat. Senyumnya, kata-kata cinta yang ia bisikkan, sentuhan lembutnya, semua itu palsu. Aku duduk tak bergerak di tengah kebisingan bandara. Tapi di telingaku, yang terdengar hanyalah suara jantungku yang hancur berkeping-keping. Air mata panas dan asin mengalir di pipiku. Aku merasa begitu bodoh dan menyedihkan. Dunia yang kubangun dengan sekuat tenaga kini runtuh tepat di depan mataku. Tanpa sadar, aku mengendarai mobil pulang. Jalan yang biasa kulalui setiap hari, mengapa hari ini terasa begitu asing? Rumah yang kami tinggali bersama, tempat yang kuanggap sebagai surga kecilku, kini tampak seperti sangkar emas yang dingin. Begitu masuk ke dalam, keheningan yang menyesakkan menyelimutiku. Hanya suara detak jam di dinding dan napas kasar ibu mertuaku dari dalam kamar yang memecah keheningan itu. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, terserang stroke 3 tahun lalu dan terbaring di tempat tidur. Namun, penyakit itu tidak sedikit pun mengurangi kekejaman dan keangkuhannya. Sejak masih sehat, ia tidak pernah menyukaiku. Ia selalu berpikir bahwa aku, seorang gadis dari desa di Jawa Tengah, tidak pantas untuk putranya yang berharga. Ia sering mengkritikku karena tidak pandai mengurus rumah, tidak ramah, dan tidak segera memberinya cucu laki-laki yang berharga. Bahkan setelah aku melahirkan Dava, ia tidak pernah puas dan selalu membanding-bandingkanku dengan orang lain. Setelah ia jatuh sakit, semua perawatan, mulai dari makan hingga membersihkan buang airnya, aku yang menanganinya. Bima sibuk, dan kakak iparku hanya datang sebentar lalu pergi. Meskipun begitu, ia tidak pernah sekalipun menatapku dengan tatapan ramah. Ia menganggap perawatanku sebagai kewajiban dan tugas. Setiap kali ada sesuatu yang tidak ia sukai, ia akan berteriak, mengumpat, bahkan melemparkan barang ke arahku. Aku selalu menahannya dengan mengatupkan gigi, berpikir bahwa itu adalah bagian yang harus kutanggung sebagai menantu dari ibu suamiku. Hari ini, kesabaranku mencapai batasnya. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku masuk ke kamarnya, meletakkan tasku, dan memaksakan suara yang terdengar biasa. Bu, Ayu sudah pulang. Mau makan bubur? Ibu Ratna menatapku sinis. Sudut bibirnya yang miring akibat stroke berkedut dengan jijik. Baru merangkak pulang sekarang? Aku kira kamu lagi kelayapan sama laki-laki lain. Sengaja mau bikin orang tua ini kelaparan sampai mati, ya? Kata-katanya yang tajam semakin mengoyak luka di hatiku. Aku mengepalkan tanganku erat-erat hingga kuku menancap ke telapak tangan. Biasanya aku akan diam, tapi tidak hari ini. Ibu bicara apa? Saya bukan habis main, saya baru pulang kerja. Uang yang saya hasilkan juga untuk biaya hidup rumah ini dan untuk beli obat ibu, kan? Ibu Ratna terkejut dengan perlawananku, matanya melotot. Oh, berani kamu sekarang ya? Cuma karena cari uang recehan begitu kamu berani melawan aku? Kalau bukan karena anakku, kamu itu sudah jadi gelandangan di jalanan. Beraninya kamu, aku tidak lagi berdebat dan keluar dari kamarnya. Aku tidak ingin bertengkar dengan orang sakit, tetapi amarah di dadaku sudah hampir meledak. Aku masuk ke kamar tidur kami, membanting pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Aku menangisi kebodohanku, masa mudaku yang terkubur, pengkhianatan suami yang kucintai dengan sepenuh hati, dan kekejaman ibu mertua yang telah kurawat dengan susah payah. Dalam keputusasaan, aku mencari satu-satunya tali penyelamat. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor telepon ibuku. Ibuku tinggal di desa. Selama ini aku hanya berpikir bahwa ia, seperti ibu-ibu Indonesia lainnya, adalah sosok yang lembut dan sabar. Halo, Ayu. Ada apa, nak? Suara hangat ibuku terdengar dari seberang telepon. Mendengar suara ibu, semua kesedihan dan penderitaan yang selama ini kupendam meledak seketika. Aku tidak bisa menahannya lagi. Ibu. Ibu. Aku hanya bisa memanggil namanya sambil terisak. Ayu, kenapa? Ada apa? Apa Bima berbuat sesuatu padamu? Suara ibuku menjadi panik. Aku menarik napas dalam-dalam dan dengan suara terseduh-seduh, aku menceritakan semuanya pada ibu. Tentang foto itu, tentang kebohongan Bima,
tentang kekejaman Ibu Ratna, dan tentang rasa sakit serta keputusaasaanku. Aku berbicara dengan suara yang patah-patah dan kacau di antara isak tangis. Di seberang telepon, ibuku mendengarkan dengan tenang. Ia tidak memotong ceritaku, tidak memberikan simpati yang terburu-buru, hanya menunggu sampai aku menumpahkan semua emosiku. Ketika air mataku mengering dan suaraku serak, barulah ibu angkat bicara dengan tenang. Suaranya tidak lagi panik seperti di awal. Sebaliknya, suaranya terdengar sangat tenang dan tegas. Sudah, jangan menangis lagi, nak. Tangisan tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang, dengarkan baik-baik kata ibu. Aku terisak pelan sambil menyimak. Pertama, mulai sekarang, kamu harus bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Perlakukan Bima dan ibunya seperti biasa, seolah kamu tidak pernah melihat foto itu. Bisa, iya. Tapi rasanya sulit sekali, Bu. Sulit pun harus dilakukan. Ini yang paling penting. Kedua, besok ibu akan selesaikan urusan di sini dan berangkat ke Jakarta. Ibu akan bantu merawat mertuamu di sana, jadi kamu bisa punya waktu untuk istirahat. Benaka, Bu? Tapi, tidak ada tapi-tapian, potong ibu. Dan ketiga, ini yang paling penting. Ibu dan kamu akan bersama-sama memberi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup pada suami pengkhianat dan ibu mertua jahat itu. Semua yang menjadi hakmu, dan juga Dava, akan ibu bantu rebut kembali. Kamu percaya sama ibu? Aku terperangah mendengar perubahan ibuku. Kemana perginya ibuku yang lembut dan sabar? Wanita di seberang telepon ini adalah orang yang sama sekali berbeda cerdas, tajam, dan penuh tekad. Di tengah keputusasaan yang ekstrem, kata-kata ibu bagaikan pelampung penyelamat. Aku tidak punya pilihan lain selain mempercayainya. Iya, Bu. Aku percaya. Bagus. Kalau begitu, lakukan apa yang ibu perintahkan. Serahkan semuanya pada ibu. Setelah telepon ditutup, aku duduk termangu di atas tempat tidur. Air mataku sudah berhenti, tetapi rasa sakitnya masih ada. Namun, rasa putus asa telah berubah menjadi emosi lain. Penantian. Menunggu ibu, menunggu rencana untuk balas dendam. 2 hari kemudian, ibu tiba di Jakarta. Ia hanya membawa 1 koper kecil. Dengan postur tubuhnya yang tegap, rambut berubannya yang disanggul rapi, dan yang terpenting, tatapan matanya yang cerah dan kuat, entah kenapa aku merasa tenang. Ibu tidak menangis atau mengutuk menantunya seperti ibu-ibu lain. Ia luar biasa tenang. Setelah menyapa Ibu Ratna yang terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada kedatangan besan dari desa, ibu menarikku ke kamar tidur dan mengunci pintu. Kemudian ia membuka kopernya. Di dalamnya, selain beberapa helai pakaian, ada barang-barang yang membuatku terkejut, sebuah kamera digital yang sangat kecil, beberapa perangkat yang terlihat seperti alat perekam, dan setumpuk dokumen tebal. Ini semua yang sudah ibu siapkan, kata ibu dengan suara rendah dan jelas. Ibu menunjukkan kamera itu padaku. Ini kamera super kecil. Pasang di sudut ruang keluarga dan kamar Ibu Ratna yang paling tidak mencolok. Kamera ini akan merekam suara dan video. Kita butuh bukti bagaimana wanita itu memperlakukanmu. Selanjutnya, ibu mengeluarkan tumpukan dokumen. Saat ibu membalik lembar demi lembar, duniaku sekali lagi jungkir balik. Dokumen itu berisi foto-foto Bima bersama beberapa wanita yang berbeda, bukan hanya satu, selama beberapa tahun terakhir. Ada yang terlihat seperti mahasiswi, ada juga yang tampak modis dan glamor. Mereka makan bersama, menonton film bersama, bahkan keluar masuk hotel. Ibu, kapan dan bagaimana bisa? Kaget, kan? Ibu menatap lurus ke mataku. Ibu sudah curiga pada Bima sejak lama. Firasat seorang ibu tidak pernah salah. Sejak setahun yang lalu, ibu menyewa orang untuk mengawasinya. Ibu tidak memberitahumu karena tidak mau membuatmu sakit hati, dan saat itu kita belum punya cukup bukti untuk menjatuhkannya. Dengan tangan gemetar, aku menerima foto-foto itu. Jantungku terasa seperti diremas. Perselingkuhannya bukan baru-baru ini, tapi sudah direncanakan dan dilakukan secara sistematis untuk menipuku sejak lama. Aku telah hidup bersama iblis berwujud manusia. Bukan itu saja, lanjut ibu dengan suara dingin.
Ia menunjuk ke dokumen lain di tumpukan itu. Itu adalah salinan laporan transaksi rekening bank. Ini bagian yang paling mengerikan. Selama 2 tahun terakhir, Bima diam-diam menarik uang dari rekening tabungan bersama kita. Totalnya hampir 500 juta rupiah, dipindahkan ke rekening pribadinya. Dan dengan uang itu, ia membeli apartemen mewah di Kemang, dan membiarkan salah satu gadis itu tinggal di sana. Aku merasa dunia berputar. 500 juta. Uang yang kami kumpulkan dengan berhemat selama bertahun-tahun. Aku berkorban. Aku bekerja keras. Aku tidak pernah membeli barang mahal untuk diriku sendiri. Semuanya demi keluarga kami dan masa depan Dava. Dan dia, dengan kejamnya mengambil semua itu dan menghamburkannya untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Rasa sakit di hatiku kini berubah menjadi kemarahan yang membara. Bajingan, desisku. Aku akan langsung menemuinya dan menuntut penjelasan. Tunggu. Ibu memegang tanganku. Kalau kamu marah sekarang, kamu akan merusak segalanya. Jangan bertindak gegabah. Bima itu licik dan penuh perhitungan. Kalau kamu membuat keributan sekarang, dia akan mengelak atau bahkan membalikan kesalahan padamu. Setelah semua asetnya dipindahkan, kamu akan keluar dari pengadilan dengan tangan kosong. Ibu menatapku dengan tatapan tajam. Sekarang kita harus bertindak cerdas. Ibu punya rencana yang sangat rinci. Kita tidak hanya akan bercerai. Kita akan menghancurkannya secara sosial dan membuatnya membayar semua perbuatannya padamu. Ibu mulai menjelaskan rencananya langkah demi langkah, dengan jelas dan dingin. Tahap pertama adalah mengumpulkan lebih banyak bukti tentang perlakuan kasar Bima secara psikologis padaku dan bagaimana Ibu Ratna melindunginya. Tahap kedua, dan yang paling kejam, adalah menggunakan Ibu Ratna sebagai alat. Kita akan membuat wanita itu terusir ke jalanan, kata ibu tanpa ragu sedikit pun. Kita akan membuat sebuah sandiwara agar seluruh dunia melihat wajah asli anak yang berbakti dan ibu mertua yang terhormat itu. Opini publik adalah senjata yang sangat kuat, nak. Begitu citranya hancur, karirnya juga akan tamat. Aku bergidik mendengar rencana ibu. Mendorong seorang wanita tua yang sakit ke jalanan? Bukankah itu terlalu kejam? Tetapi bayangan Bima memeluk wanita muda itu, bayangan uang hasil jerih payahku dihamburkan olehnya, muncul kembali. Sisa belas kasihan dalam diriku padam oleh kebencian. Dia dan ibunya telah memperlakukanku lebih kejam dari itu. Mereka tidak pantas dikasihani. Aku akan melakukan seperti kata ibu, kataku dengan suara tegas, aku akan membuatnya menyesal. Ibu mengangguk puas. Pikiran yang bagus, putriku. Mulai saat ini, kamu bukan lagi istri yang lemah. Kamu adalah seorang ibu yang berjuang untuk anakmu, untuk kehormatanmu, dan untuk masa depanmu. Jadilah kuat. Malam itu, aku berbaring di samping ibu, tetapi tidak bisa tidur. Rencana ibu terus berputar di kepalaku. Perang akan segera dimulai. Perang tanpa kompromi. Dan aku, yang tadinya korban, kini siap menjadi seorang pejuang. Keesokan paginya, aku mulai menjalankan tahap pertama dari rencana ibu. Aku harus membuat keberadaan ibu di rumah ini tampak wajar dan legal agar Bima dan ibunya tidak curiga. Saat Bima bersiap-siap untuk berangkat kerja, aku dengan hati-hati memulai percakapan. Mas, kataku dengan suara yang sengaja dibuat lirih dan ragu-ragu. Belakangan ini badanku rasanya kurang enak. Mungkin karena terlalu banyak pekerjaan, dan merawat ibu sendirian juga terasa berat. Bagaimana kalau ibu dari desa datang ke sini untuk beberapa hari? Sekalian melepas rindu, bisa juga bantu-bantu merawat ibu, menurutmu bagaimana? Bima, yang sedang memasang dasinya, berbalik dan mengerutkan kening. Ia menilaiku dari atas sampai bawah. Aku berusaha memasang ekspresi selelah dan sepucat mungkin. Entah karena wajahku benar-benar terlihat buruk, atau karena alasan lain, ia langsung mengangguk. Boleh juga. Bagus kalau ibumu datang. Kamu jadi tidak terlalu lelah, dan aku juga bisa hemat, tidak perlu sewa perawat. Kata-kata terakhirnya bagaikan pisau yang menusuk hatiku. Di matanya, ibuku tidak lebih dari seorang perawat gratis. Aku menundukkan kepala untuk menyembunyikan tatapan benciku, tetapi dalam hati aku menambahkan satu baris lagi ke dalam daftar dosanya. Maka, ibuku secara resmi tinggal bersama kami. Bima tidak curiga sedikit pun,
bahkan tampak senang karena beban merawat ibunya yang tua berkurang. Ia sama sekali tidak tahu bahwa keberadaan ibuku adalah awal dari kehancurannya. Sejak hari pertama, ibu mulai bekerja. Ia berakting sebagai wanita desa yang lugu, pendiam, dan hanya tahu bekerja dalam diam. Saat Bima sudah berangkat kerja, ibu dengan cekatan memasang 2 kamera super kecil yang ia bawa. Satu disembunyikan di balik pot tanaman di sudut ruang keluarga, menghadap langsung ke sofa tempat Ibu Ratna biasa menonton TV. Satu lagi dipasang dengan cerdik di atas lemari di kamar Ibu Ratna, dengan pemandangan ke seluruh ruangan. Semuanya dilakukan dengan sempurna tanpa meninggalkan jejak. Sejak ibu datang, hidupku memang terasa lebih ringan. Ibu mengambil alih perawatan Ibu Ratna. Ia memasak bubur bergizi dan dengan sabar menyuapinya sesendok demi sesendok. Ia membersihkan kamarnya hingga bersih dan wangi. Setiap malam, ia memijat lengan dan kaki Ibu Ratna. Ibu melakukan semua itu dalam diam dan dengan tulus. Sikapnya sangat kontras dengan sikap Ibu Ratna yang tajam dan cerewet. Dan seperti yang ibu duga, Ibu Ratna sama sekali tidak berterima kasih atas perawatan ibu. Sebaliknya, ia menjadi semakin sombong dan kejam. Mungkin ia berpikir bahwa ibuku, sama sepertiku, adalah orang yang harus tunduk pada perintahnya. "Hei, Besan, bubur hari ini asin sekali. Kamu mau membunuhku?" "Ya." Ibu Ratna membanting mangkuk bubur yang telah dimasak ibu dengan susah payah selama berjam-jam. Bubur panas tumpah ke lantai, bahkan mengenai tangan ibu. Ibu tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam membersihkan lantai dengan lap, lalu kembali ke dapur untuk memasak bubur yang lain. "Jalanmu kenapa begitu? Lambat seperti kura-kura. Cepat bantu aku ke kamar mandi. Kalau tidak, aku akan kencing di celana. Baju ini kenapa warnanya hitam begini? Sial sekali. Kamu mendoakanku cepat mati, ya? Cepat ganti dengan yang lain." Setiap teriakan dan perlakuan kasar Ibu Ratna terekam tanpa kecuali oleh kamera. Ketika Bima pulang, ia akan berubah menjadi wanita tua yang mengeluh dengan manja, mengatakan bahwa ibu tidak merawatnya dengan baik dan lebih baik saat dirawat olehku. Bima, seperti biasa, hanya percaya pada kata-kata ibunya. Ia akan menyalahkanku. "Kamu urus ibumu itu." Ibu mengeluh terus. "Kalau mau panggil orang, panggil yang cekatan. Ibumu itu sudah tua dan lambat, bagaimana bisa merawat orang sakit?" Aku hanya menunduk dan menjawab iya, tapi dalam hati aku tertawa. "Teruslah bicara. Teruslah berakting. Semua kata-kata dan tindakan kalian akan menjadi bukti yang memberatkan kalian sendiri. Setiap kali mendapat perlakuan buruk dari Ibu Ratna, ibu akan menarikku ke kamar dan menunjukkan rekaman video yang baru saja diambil. Lihat, ini yang kita butuhkan. Biarkan wanita itu menunjukkan sifat aslinya. Semakin jahat dan kejam dia, semakin sukses sandiwara kita nanti." Melihat ibu menganalisis video dengan tenang, aku merasa kagum sekaligus sedikit takut. Ibu menghitung semuanya dengan sangat cermat. Ia seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi di medan perang, dan aku adalah bidak penting di papan catur itu. Papan catur di mana kemenangan harus menjadi milik kita. Sementara ibu fokus mengumpulkan bukti dari Ibu Ratna, tugasku adalah mencari celah pada Bima. Rencana ini membutuhkan kesabaran dan kemampuan akting yang luar biasa. Setiap hari, aku terus memainkan peran sebagai istri yang lelah namun patuh. Aku tidak lagi bertanya kemana ia pergi atau apa yang ia lakukan. Aku tidak lagi secara terang-terangan memeriksa ponselnya. Sebaliknya, aku menunggu kesempatan. Dan kesempatan itu datang pada suatu malam akhir pekan. Bima pulang dalam keadaan mabuk berat setelah minum-minum dengan klien. Ia melemparkan dirinya ke tempat tidur dan tertidur pulas. Ponselnya terlempar ke samping. Jantungku berdebar kencang. Inilah saatnya, aku diam-diam mengambil ponselnya. Tanganku gemetar saat memasukkan kata sandi. Untungnya, ia masih menggunakan tanggal lahirku sebagai kata sandi. Sebuah kebiasaan yang ironis dan menyakitkan. Layar menyala, dan dunia lain Bima terbentang di depan mataku. Di galeri foto, bukan hanya foto di Bali yang ditunjukkan Mbak Rini, ada ratusan foto lainnya. Bima dan kekasihnya yang bernama Fania ada di mana-mana, di restoran mewah di Jakarta, di atas kapal pesiar di Labuan Bajo, di sebuah resor di Raja Ampat. Mereka berpelukan,
berciuman, dan tertawa bahagia. Ada juga foto-foto yang diambil di kamar hotel dengan spray putih dan pencahayaan kuning yang romantis. Mereka benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih yang bahagia. Rasa sakit kembali menusuk dadaku dengan tajam dan dingin. Aku menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata, dan terus mencari bukti. Di aplikasi pesan WhatsApp, aku menemukan percakapan Bima dan Fania. Mereka saling memanggil sayang. Mereka saling bercerita tentang kegiatan sehari-hari dan merencanakan liburan berikutnya, dan mereka membicarakan aku. Mereka menyebutku istri tua, mesin pembuat anak, dan beban di rumah. Sayang, sabar sedikit lagi ya sama perempuan itu. Begitu posisiku di perusahaan aman, aku akan langsung menceraikannya. Saat itu kita bisa hidup bersama dengan tenang, tulis Fania. Iya, aku tahu. Aku akan mengganti semua penderitaanmu, sayang, balas Bima, disertai emoji hati. Aku membacanya dengan tangan dan kaki gemetar. Ia bukan hanya berselingkuh, ia sudah merencanakan untuk mencampakkanku sejak lama. Tetapi yang lebih membuatku terkejut adalah bukti-bukti finansial. Di email dan pesan, aku menemukan bukti pemesanan tiket pesawat, bukti pembayaran tas, jam tangan, dan perhiasan mewah, dan yang paling mengerikan, bukti transfer. Ratusan juta rupiah ditransfer dari rekening Bima ke rekening Fania dengan keterangan uang jajan dari sayang. Seluruh tubuhku terasa membeku. Itu uangku. Uang hasil keringat dan air mataku. Aku menggunakan uang itu untuk membayar listrik dan air, biaya sekolah anak, dan obat ibu mertua. Dan dia menggunakan uang itu untuk membiayai kekasihnya. Tidak berhenti di situ. Aku menemukan hal-hal yang lebih menakutkan di riwayat pencarian internetnya, pengacara perceraian terbaik, cara pembagian harta gono gini tanpa rugi, cara agar suami yang berselingkuh bisa dapat hak asuh anak. Ia sudah mempersiapkan pertarungan hukum. Ia berencana merebut segalanya dariku, dari harta hingga putraku tercinta. Dengan tangan gemetar, aku menggunakan ponselku untuk memotret semua layar. Setiap foto, setiap pesan, setiap bukti transfer. Aku mengirim semuanya ke akun email rahasia yang sudah kusiapkan sebelumnya. Ini akan menjadi senjata terkuatku di pengadilan. Saat aku meletakkan kembali ponselnya, langit sudah mulai terang. Aku memandang pria yang tertidur lelap di sampingku. Wajahnya saat tidur tampak begitu tenang dan polos. Tetapi aku tahu, di balik penampilan itu, bersembunyi sesosok iblis. Iblis yang egois, licik, dan kejam. Cintaku padanya telah mati. Sepenuhnya. Kini di hatiku hanya tersisa kebencian dan tekad untuk membuatnya membayar. Aku diam-diam keluar dari kamar dan pergi ke kamar ibu. Ibu belum tidur, ia menungguku. Tanpa berkata apa-apa, aku menunjukkan semua yang baru saja kutemukan. Ibu memeriksanya satu persatu dengan teliti. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tetapi matanya berkilat dingin. Bagus, kata ibu. Bukti sudah hampir terkumpul semua. Waktunya kita melancarkan pukulan telak semakin dekat. Nah, waktunya sudah matang, kata ibu pada suatu malam setelah kami meninjau kembali semua bukti yang telah kami kumpulkan. Suaranya tenang namun penuh wibawa, dan kekuatan itu membuatku merasakan kekuatan yang sama muncul dari dalam diriku. Besok, kita mulai sandiwaranya. Sepanjang sore, ibu sibuk menelepon. Aku tidak tahu siapa yang ia hubungi, tetapi aku samar-samar mendengar nama-nama jurnalis atau orang-orang berpengaruh di media sosial. Ibuku, yang selama ini kukira hanya menghabiskan hidupnya di dapur, ternyata memiliki jaringan yang tidak pernah kubayangkan. Ia mengerahkan segalanya untuk menyiapkan panggung terbesar bagi putrinya. Keesokan harinya, kami memilih akhir pekan, saat Bima sekali lagi pergi dengan alasan pertemuan penting dengan klien. Aku tahu betul siapa kliennya itu. Ibu dan aku mulai bersiap. Kami memilihkan pakaian yang paling lusuh dan menyedihkan untuk Ibu Ratna. Aku merasa sedikit bersalah, tetapi ibu menatapku dengan tatapan tegas. Jangan lupa, mereka telah memperlakukanmu lebih buruk dari ini. Merasa kasihan sekarang sama dengan bunuh diri. Ibu memberiku sebotol kecil obat tetes mata. Gunakan saat perlu. Tapi ibu yakin air matamu akan tulus.
Kami menempatkan Ibu Ratna di kursi roda dan berbohong bahwa kami akan mengajaknya jalan-jalan mencari udara segar. Ia tampak tidak senang, tetapi tidak menolak. Mungkin ia juga bosan terlalu lama terkurung di dalam rumah. Ibu memanggil taksi online berkapasitas 7 penumpang. Kami langsung menuju jantung kota Jakarta, kawasan Bundaran Hotel Indonesia, karena akhir pekan, tempat itu sangat ramai. Saat taksi berhenti, jantungku mulai berdebar kencang. Aku takut dengan tatapan orang-orang, takut tidak memiliki keberanian untuk memainkan peranku dengan sempurna. Ibu menggenggam tanganku erat. Kehangatan dan keyakinannya menular padaku. Jangan takut nak, pikirkan Dava. Pikirkan masa depanmu dan anakmu, kamu sedang melakukan hal yang benar. Kami mendorong kursi roda Ibu Ratna ke tempat yang paling mencolok di pinggir jalan. Ibu mundur, berbaur dengan kerumunan, dan bersiap merekam video dari jauh. Sekarang, panggung ini milik aku. Menarik napas dalam-dalam, membiarkan semua kesedihan dan penderitaan yang selama ini kupendam meluap. Obat tetes mata dari ibu tidak diperlukan. Air mata panas mulai mengalir di pipiku. Aku terduduk di samping kursi roda, menutupi wajahku, dan menangis terseduh-seduh. Awalnya hanya isakan tertahan, tetapi perlahan menjadi tangisan yang memilukan dan putus asa. Kerumunan mulai memperhatikan, dan beberapa orang yang penasaran berhenti. "Mbak, ada apa?" tanya seorang ibu parubaya. Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata dan memulai aktingku. Suaraku bergetar dan terbata-bata. "Tolong, Bu. Tolong kami. Suami saya meninggalkan kami." Aku mulai bercerita. Aku menceritakan bagaimana aku harus mengorbankan karierku untuk merawat ibu mertuaku yang sakit. Aku menceritakan bagaimana suamiku yang seorang pejabat sukses berselingkuh dan memberikan semua uangnya kepada kekasihnya. Aku menceritakan bagaimana ia tidak pernah peduli pada ibunya yang sakit dan melimpahkan semua beban padaku. Aku menceritakan kelelahanku, kesulitanku, dan bagaimana aku kebingungan karena tidak punya uang sepeser pun untuk membeli obat ibu mertuaku. Dia pergi dengan wanita muda dan cantik itu. Dia bilang ibu adalah beban. Dia menyuruh saya membuangnya ke jalanan kalau tidak sanggup merawatnya. Sekarang saya harus bagaimana? Saya juga seorang wanita, saya ingin dicintai. Kenapa takdir begitu tidak adil pada saya? Aku meraung dan memohon dengan menyedihkan. Setiap kata yang kuucapkan adalah bagian dari kebenaran, ditambah dengan rasa sakit dan amarahku. Ini bukan akting. Aku hanya menumpahkan semua yang telah kutahan. Ceritaku memancing simpati orang-orang. Kerumunan semakin banyak. Bisik-bisik dan gumaman semakin keras. Ponsel-ponsel terangkat ke arahku dan Ibu Ratna. Tirai pertunjukan telah resmi dibuka. Ibu Ratna awalnya bingung dengan apa yang terjadi. Ketika ia mendengar ceritaku dan kerumunan mengelilinginya, ia sadar bahwa ia menjadi pusat perhatian. Alih-alih diam, sifat sombong dan kejamnya kembali muncul. Ia berpikir aku sedang menjelek-jelekan putranya yang berharga. "Heh, kamu. Tutup mulutmu itu," teriak Ibu Ratna. Mulutnya yang miring tampak semakin ganas. "Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Beraninya kamu memfitnah suamimu? Anakku itu orang yang berbakti dan sukses. Dia tidak mungkin membuang ibunya." Kerumunan yang tadinya bersimpati padaku sejenak terdiam, lalu kembali riuh. Ucapan Ibu Ratna bagai menyiram bensin ke dalam api. Seorang bapak-bapak berkata, "Nek, menantunya sudah susah begini, kok malah dimaki-maki? Dia kan masih merawat nenek." Ibu Ratna melotot padanya. "Kamu tahu apa? Hah, dia merawatku itu kewajiban. Kalau bukan karena anakku, dia sudah mati kelaparan. Anakku hebat, makanya dia bisa dapat perempuan lain. Itu juga berkah buat dia. Perempuan tidak bisa jaga suami, kok malah nangis-nangis di sini." "Ya ampun, dengar itu ibu mertuanya ngomong apa?" teriak seorang wanita muda. Sudah membela anaknya yang selingkuh, malah bilang itu berkah buat menantunya. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Kata-kata bodoh Ibu Ratna telah membongkar semuanya. Tanpa sadar, ia telah mengkonfirmasi bahwa ceritaku adalah benar. Kerumunan yang tadinya menatap dengan ragu dan kasihan kini berubah menjadi marah, umpatan mulai terdengar. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Anaknya bajingan, ibunya iblis. Kasihan sekali menantunya. Dapat mertua dari neraka. Rekam. Sebarin wajah keluarga ini ke internet biar seluruh dunia tahu. Ponsel-ponsel diarahkan pada kami seperti moncong senjata. Kilatan lampu terus menyala. Ibu Ratna semakin marah, berteriak dan mengumpat, mengeluarkan kata-kata paling kasar. Ia memakiku, memaki kerumunan, bahkan memaki keluargaku. Setiap kata yang ia ucapkan semakin memperburuk citra dirinya dan Bima. Aku terus memainkan peranku. Aku hanya duduk di sana, menangis dengan lemah dan menyedihkan. Aku membiarkan amarah kerumunan dan kebodohan Ibu Ratna melakukan sisanya. Dari kejauhan, Ibu merekam semuanya. Ia tidak hanya merekam. Ia langsung mengirimkan video panas itu ke teman-temannya di media. Hanya dalam beberapa menit, sandiwara kami tidak lagi terbatas di sudut jalan ini. Video itu mulai muncul di berbagai grup komunitas online dan portal berita dengan judul-judul yang sensasional. Viral. Istri menangis di bundaran HI sambil merawat mertua lumpuh, ditinggal suami pejabat demi selingkuhan. Komentar kejam ibu mertua. Selingkuh itu berkah, netizen murka. Wajah asli suami sampah, dan mertua iblis terbongkar ke publik. Video itu menyebar dengan kecepatan yang tak terkendali. Hanya dalam 1 jam, sudah ada ribuan kali dibagikan dan puluhan ribu komentar. Wajahku, wajah Ibu Ratna, dan foto Bima yang dengan cepat ditemukan oleh netizen, tersebar di mana-mana. Bima, yang tadinya seorang pejabat sukses, dalam sekejap menjadi suami sampah yang dihujat dan dikutuk oleh seluruh masyarakat. Ketika ibu merasa semuanya telah mencapai puncaknya, ia memberiku isyarat. Aku membantu Ibu Ratna, yang sudah kelelahan berteriak, naik ke taksi lain dan bergegas meninggalkan panggung. Duduk di dalam mobil, melihat orang-orang yang masih berdebat dan kilatan ponsel yang tidak kunjung padam, aku tahu kami telah berhasil. Badai media telah dimulai, dan badai itu akan segera menyapu bersih semua yang dimiliki Bima. Badai media menghantam Bima lebih cepat dari yang kuduga. Saat itu, ia sedang duduk di lounge bisnis bandara bersama kekasihnya, bersiap untuk perjalanan dinas berikutnya ke Labuan Bajo. Ia mungkin sedang menikmati kopinya dengan santai sambil melihat ponsel, membayangkan liburan yang akan datang dengan puas. Lalu ia melihatnya. Seorang teman mengirimkan tautan berita dengan pesan. "Bro, ini istrimu bukan? Ada apa?" Aku bisa membayangkan ekspresi Bima saat itu. Wajah santainya pasti berubah menjadi kaget, lalu pucat, dan akhirnya menjadi marah besar. Ia melihat fotoku yang sedang menangis, foto ibunya di kursi roda, dan wajahnya sendiri yang sedang dihujat di mana-mana. Ia membaca komentar-komentar yang mengutuk dan menghujatnya serta keluarganya. Liburan dibatalkan seketika. Bima berlari keluar dari bandara, mencegat taksi, dan melaju pulang seperti orang gila. Ia tidak meneleponku sekalipun. Ia pasti ingin menghadapiku secara langsung. Ketika Bima mendobrak pintu dan masuk ke rumah, aku dan ibu sedang minum teh dengan tenang di ruang keluarga. Ibu Ratna sedang tidur di kamarnya setelah diberi obat penenang. Begitu melihatku, Bima menggeram seperti binatang buas yang terluka. "Ayu, apa yang sudah kamu lakukan?" Ia berlari ke arahku dan mengangkat tangannya seolah ingin menamparku. Ibu bangkit dan berdiri di depanku. "Sabar, Bima. Kalau mau bicara, bicaralah baik-baik, jangan main tangan. Minggir, Bu. Ini urusan kami suami istri." Bima mendorong ibu, tetapi untungnya ibu berhasil menyeimbangkan diri. Ia menunjuk lurus ke wajahku dengan mata merah karena marah. "Apa maumu? Hah? Kamu mau menghancurkanku, kan? Kenapa kamu melakukan ini?" Aku berakting sesuai skenario yang ibu arahkan. Aku meringkuk, berpura-pura sangat ketakutan. Aku hanya mengajak ibu jalan-jalan. Orang-orang melihatku menangis dan bertanya, jadi aku hanya menceritakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya? Bima tertawa sinis. Yang sebenarnya adalah kamu sengaja mempermalukanku dan seluruh keluarga ini. Lihat. Seluruh dunia menghujatku. Karierku, kehormatanku, semuanya hancur gara-gara kamu. Aku tidak sengaja. Kamu yang selingkuh dan meninggalkan kami, kan? Bukankah itu yang sebenarnya?
kataku dengan suara lirih sambil terisak. Air mataku kembali mengalir. Bima terdiam. Ia tidak bisa menyangkal fakta itu. Tepat pada saat itu, terdengar suara dari kamar Ibu Ratna. Mungkin ia terbangun karena suara pertengkaran kami. Ia mendorong kursi rodanya sendiri dan keluar ke ruang keluarga. Melihat Bima, ia menangis dan mengadu seolah bertemu penyelamat. Bima, kamu pulang nak, kamu harus bela ibumu. Istrimu itu menyeretku ke jalanan dan mempermalukan ibu di depan orang banyak. Perempuan ular itu mau membunuh kita berdua. Bima menoleh pada ibunya. Kemarahannya kembali memuncak. Ibu masih bisa bicara begitu? Kalau saja ibu tidak bicara bodoh seperti itu, masalahnya tidak akan jadi sebesar ini. Siapa yang suruh ibu membela anak yang selingkuh di depan orang banyak? Ibu Ratna tertegun, tidak menyangka akan dimarahi oleh putranya. Aku hanya ingin melindungimu. Kamu kan anakku, tentu saja aku membelamu. Melindungiku, ibu justru membunuhku. Sekarang bagaimana? Perusahaan pasti akan tahu, aku akan dipecat, dan aku akan kehilangan segalanya. Ini semua gara-gara ibu. Dihina habis-habisan oleh putranya, amarah Ibu Ratna juga memuncak. Kamu berani menyalahkanku? Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Siapa yang sudah menutupi semua perbuatanmu? Siapa yang membantumu membereskan masalah Sinta dulu? Kalau bukan karena aku, kamu sudah dipenjara sejak lama. Beraninya kamu padaku. Cukup. Teriak Bima dengan wajah ngeri. Percakapan singkat namun sengit itu terekam seluruhnya oleh alat perekam kecil yang sejak tadi diam-diam diletakkan ibu di atas meja. Sinta, istri pertama Bima. Apa yang terjadi padanya? Ucapan Ibu Ratna telah mengungkap sebuah rahasia yang lebih mengerikan dari sekadar perselingkuhan. Aku dan ibu saling berpandangan. Kami telah mendapatkan bukti yang lebih berharga dari emas. Bima dan ibunya, dalam kemarahan mereka, telah menggali kuburan mereka sendiri. Bima sadar ia telah salah bicara. Ia tidak lagi berdebat dengan ibunya dan mencoba melampiaskan amarahnya padaku, tetapi sia-sia. Aku hanya menangis, dan ibu melindungiku. Akhirnya, ia meninju dinding sekali dengan keras, lalu masuk ke kamar tidur dan membanting pintu. Malam itu, seluruh rumah diselimuti ketegangan dan keheningan yang menyesakkan. Tetapi di kamar kami berdua, secercah harapan baru menyala. Kami telah memegang kartu truf terakhir untuk menghabisi Bima. Gelombang media sosial hanyalah permulaan. Serangan yang sesungguhnya serangan yang akan memutus sumber penghidupan Bima dimulai olehku dan ibu keesokan paginya. Kami tidak memberinya waktu untuk membalas. Ibu, yang sudah berpengalaman, dengan hati-hati menulis sendiri sebuah surat anonim. Surat itu tidak berisi umpatan atau kata-kata jahat, melainkan ditulis dengan nada yang sangat objektif dan sopan, seolah-olah ditulis oleh pihak ketiga yang marah dengan insiden ini. Surat itu dikirim ke email bersama Dewan Direksi dan tim HRD di perusahaan Bima. Isi surat itu merinci insiden di Bundaran HI, menyoroti bagaimana Bima, sebagai manajer penjualan yang mewakili citra perusahaan, telah melakukan tindakan tidak bermoral dan melanggar undang-undang perkawinan. Tapi bukan itu saja. Ibu dengan cerdik melampirkan bukti-bukti terkuat yang kami miliki, foto-foto mesra Bima dan Fania yang diurutkan secara kronologis untuk menunjukkan hubungan terlarang mereka telah berlangsung lama, bukti pembayaran dan transfer rekening yang menunjukkan pengeluaran besar untuk kekasihnya. Pukulan telaknya adalah ini. Ibu menandai dengan warna merah pengeluaran-pengeluaran yang dilaporkan Bima sebagai biaya representasi klien atau perjalanan dinas, padahal sebenarnya digunakan untuk membiayai kekasihnya. Ia telah menyalahgunakan jabatannya untuk menggelapkan dana perusahaan secara halus. Surat itu diakhiri dengan pertanyaan yang menusuk. Apakah seorang manajer yang memiliki kehidupan pribadi yang amoral, integritas yang dipertanyakan, dan melakukan tindakan tidak jujur seperti ini, pantas untuk mewakili citra dan kepentingan sebuah perusahaan besar? Kami mengirim email itu dari sebuah warung internet, warnet, agar tidak meninggalkan jejak. Tak lama kemudian, ponsel Bima mulai berdering tanpa henti. Ia mengurung diri di kamarnya. Aku bisa mendengar suaranya yang panik saat menjelaskan, membela diri, dan bernegosiasi di telepon. Tapi semuanya sudah terlambat. Sore harinya,
Sebuah pengumuman internal dikeluarkan oleh perusahaan Bima. Ia dinonaktifkan dari jabatannya tanpa batas waktu untuk penyelidikan lebih lanjut. Citra sebagai manajer yang kompeten dan menjanjikan yang telah ia bangun dengan susah payah, hancur total. Pada saat yang sama, Fania juga mulai merasakan akibatnya. Foto dan informasi pribadinya dibongkar habis-habisan oleh netizen. Ia dicap sebagai pelakor, perebut laki orang, yang tak tahu malu dan perusak rumah tangga. Akun media sosialnya dipenuhi dengan hujatan dan cacian. Tekanan dari publik, keluarga, dan teman-temannya membuatnya tidak tahan. Malam itu, Fania menelepon Bima. Aku sengaja berjalan melewati pintu kamarnya dan menguping pembicaraan mereka. Mas, kita putus saja. Suara Fania terdengar terisak di seberang telepon. Aku tidak tahan lagi. Ini semua gara-gara kamu. Hidupku hancur karena kamu. Semua orang memandangku seperti penjahat. Fania, tenang dulu. Dengarkan aku. Aku akan selesaikan semuanya. Bima berusaha memohon. Selesaikan? Apa yang mau kamu selesaikan? Kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Kamu sudah dipecat, tidak punya uang, tidak punya kehormatan. Aku tidak mau berurusan lagi dengan orang sepertimu. Jangan cari aku lagi. Fania menutup telepon. Bima tertegun. Aku mendengar suara ia memukul meja dan mengumpat dengan marah. Kekasih yang ia puja-puja, wanita yang ia ajak merajut masa depan, telah mencampakkannya begitu ia berada dalam kesulitan. Itulah harga sebuah pengkhianatan. Aku kembali ke kamar dan menceritakannya pada ibu. Ibu hanya tersenyum tipis. Cinta yang dibangun di atas kebohongan dan uang, pada akhirnya akan berakhir dengan pengkhianatan dan perhitungan. Biarkan mereka saling menghancurkan. Malam semakin larut, tetapi badai di rumah ini baru saja dimulai. Bima telah kehilangan karier dan kekasihnya. Kini yang tersisa baginya hanyalah kebencian, dan ia pasti akan mencari cara untuk membalas dendam. Kami harus bersiap untuk pertempuran berikutnya. Kehilangan segalanya dalam beberapa hari membuat Bima berubah menjadi binatang buas yang gila. Ia tidak lagi mempertahankan penampilan luarnya yang elegan dan tenang. Ia menumpahkan semua kemarahan dan kegagalannya padaku. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang menghancurkan hidupku. Geramnya setiap kali kami berpapasan. Kamu pikir kamu menang? Aku tidak akan melepaskanmu. Ia tidak lagi berani menyentuhku. Mungkin karena takut pada ibu, atau takut aku akan mendapatkan lebih banyak bukti. Sebaliknya, ia menyiksaku dengan kata-kata. Ia menyebutku wanita jahat, wanita yang membalas kebaikan dengan air tuba. Ia mengutukku agar tidak pernah bisa bahagia, tetapi kami sudah mengantisipasi semua ini. Ibu menasihatiku untuk tetap diam sepenuhnya. Jangan melawan, jangan berdebat. Diamku membuatnya semakin marah. Dan ketika ia tidak bisa berbuat apa-apa padaku, ia menggunakan cara yang paling licik. Suatu pagi saat aku bersiap-siap berangkat kerja, 2 orang polisi berseragam muncul di depan rumah. Mereka memberitahuku bahwa mereka menerima laporan dari warga bahwa aku telah menganiaya dan menyiksa ibu mertuaku yang tua dan sakit. Pelapornya tidak lain adalah Bima. Aku terdiam. Aku tidak percaya ia bisa begitu tak tahu malu. Ia sendiri yang menelantarkan ibunya, dan sekarang ia berani menuduhku. Bima berdiri di belakang kedua polisi itu, menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Ia pasti berpikir telah berhasil menyudutkanku. Ia ingin menggunakan hukum untuk membalas dendam dan mencemarkan nama baikku, tapi ia salah. Aku dan ibu sudah siap menghadapi situasi ini. Silakan masuk, Pak Polisi, kata ibu dengan tenang. Kami siap bekerja sama untuk mengungkap kebenaran. Setelah para polisi duduk, ibu mulai menjelaskan. Ia tidak panik sama sekali. Ia mengeluarkan tablet dan memutar video-video yang telah direkam oleh kamera tersembunyi. Bapak-bapak, ini adalah bukti bagaimana putri saya merawat ibu mertuanya, dan bagaimana beliau meresponsnya. Di layar, video ditampilkan dengan jelas. Adegan saat aku dengan sabar menyuapi Ibu Ratna sesendok demi sesendok, sementara ia terus mengumpat. Adegan saat aku membersihkan makanan yang sengaja ia tumpahkan. Adegan saat ibuku memijatnya sementara ia terus menyindir. Para polisi itu menggelengkan kepala saat menontonnya. Bukan itu saja,
lanjut ibu. Pak Bima menuduh putri saya telah melakukan kekerasan pada ibunya. Kalau begitu, silakan lihat video ini. Ibu memutar video lain. Adegan di mana Ibu Ratna mencoba meraih remote di atas meja, lalu kehilangan keseimbangan dan jatuh dari kursi rodanya. Tepat pada saat itu, aku yang berada di dapur berlari keluar dan segera membantunya berdiri. Tidak ada orang lain di ruangan itu, ia jatuh dengan sendirinya. Wajah Bima berubah pucat pasi. Ia tergagap. Tidak benar. Dia merekayasa video itu. Dia menjebak saya. Salah satu polisi menoleh ke arah Bima dan berkata dengan tegas, "Pak Bima, kami akan memeriksa keaslian video ini. Tetapi dari apa yang kami lihat, laporan Anda sama sekali tidak berdasar. Membuat tuduhan palsu terhadap orang lain adalah tindakan melanggar hukum. Mohon pikirkan kembali tindakan Anda." Kedua polisi itu pergi, meninggalkan Bima yang berdiri termangu di tengah rumah. Rencana balas dendamnya gagal total. Alih-alih menyakitiku, ia justru membuat dirinya sendiri terlihat sebagai penuduh yang licik. Malam itu, ia tidak lagi berteriak. Ia minum sendirian dalam kegelapan. Agresivitasnya telah berubah menjadi kegagalan dan keputusasaan. Ia kalah, dengan memalukan, tetapi perang belum berakhir. Masih ada rahasia terakhir, kebenaran mengerikan yang akan segera kami ungkapkan. Setelah upaya tuduhan palsunya gagal, Bima menjadi semakin berbahaya. Ia tidak lagi berteriak, tetapi diamnya lebih menakutkan. Ia menatapku dan ibu dengan tatapan penuh kebencian, seolah siap menerkam kapan saja. Beberapa kali ia pulang dalam keadaan mabuk, merusak barang-barang di rumah sambil menggumamkan ancaman. Merasakan situasi yang semakin genting, aku dan ibu, bersama pengacara kami, mengajukan perintah penahanan darurat ke pengadilan. Permohonan itu dilampiri dengan rekaman pertengkaran Bima dengan ibu, foto-foto perabotan yang rusak, dan surat pernyataanku tentang ancamannya. Pengadilan dengan cepat mengabulkan permohonan itu. Bima dilarang mendekatiku, putraku, dan rumah kami dalam radius 100 meter. Pada saat yang sama, untuk mencegahnya terus memindahkan aset, pengacaraku meminta pengadilan untuk membekukan semua aset atas nama Bima, rekening bank, dan properti hingga proses perceraian selesai. Bima menerima surat perintah dari pengadilan di rumah. Ia membacanya, wajahnya menjadi pucat dan tangannya gemetar. Ia diusir dari rumahnya sendiri, dan semua akses finansialnya diblokir. Ia benar-benar terpojok. Saat Bima diam-diam mengemasi pakaiannya untuk pergi, ia tidak menatapku, tetapi aku bisa merasakan kebencian yang luar biasa di matanya. Saat pintu dibanting, aku akhirnya bisa menghela napas lega. Akhirnya, kami berdua mendapatkan kedamaian sejenak. Tetapi tepat ketika aku berpikir bisa beristirahat, sebuah panggilan telepon tak terduga menyeretku ke dalam badai yang lebih besar. "Halo, apa benar ini dengan Mbak Ayu?" Suara seorang wanita muda yang agak kukenal terdengar dari seberang telepon. "Iya, saya sendiri. Ini siapa ya?" "Saya. Vania." "Vania. Kekasih Bima." Jantungku serasa mencelos. Kenapa ia meneleponku? Untuk mengejek? Memprovokasi? Ada apa? Suaraku sedinjines. Tolong jangan tutup teleponnya." Suara Vania menjadi panik. "Saya telepon bukan untuk cari gara-gara. Saya mau bantu Mbak. Saya punya sesuatu yang sepertinya sangat Mbak butuhkan." Aku diam, curiga. Vania melanjutkan dengan suara gemetar. "Mas Bima. Dia itu iblis. Bodoh sekali saya sampai percaya padanya. Setelah berita Mbak viral, dia datang ke saya, mengancam dan minta uang. Dia bilang kalau saya tidak menuruti kemauannya, dia tidak akan melepaskan saya. Saya takut sekali, Mbak." Vania mulai menangis. Waktu bertengkar, dia keceplosan. Dia menceritakan sesuatu yang sangat mengerikan. Tentang istri pertamanya, Mbak Sinta. Nama Sinta disebut lagi. Kali ini bukan dari mulut Ibu Ratna, tetapi dari mulut kekasih Bima. "Cerita apa?" tanyaku, merasakan jantungku berdebar kencang. Dia bilang, "Kematian Mbak Sinta bukan karena kecelakaan alergi obat. Dia bilang dia sendiri yang melakukannya. Mbak Sinta, sama seperti Mbak sekarang, tahu kalau dia selingkuh dan minta cerai.
Karena takut kehilangan harta dan kehormatannya, dia dengan licik membunuh Mbak Sinta. Seluruh tubuhku mendingin. Ucapan yang dilontarkan Ibu Ratna ternyata benar. Bima bukan hanya seorang peselingkuh dan pelaku kekerasan. Ia adalah seorang pembunuh. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku berusaha tetap tenang. Saya punya buktinya, kata Fania cepat. Dia menceritakan semuanya saat mabuk. Dia bilang dia menukar obat penenang Mbak Sinta dengan obat yang bisa memicu syok anafilaksis yang fatal. Tapi dia tidak tahu kalau di lorong rumah sakit hari itu ada CCTV. Dia berhasil mengambil rekaman aslinya dan menghancurkannya. Tapi saya diam-diam sudah membuat salinannya untuk berjaga-jaga. Saya akan kirimkan ke Mbak. Saya hanya minta satu hal. Nanti di pengadilan, tolong jangan beratkan saya. Saya juga korban yang ditipu olehnya. Segera setelah panggilan berakhir, Fania mengirimkan file video itu ke emailku. Aku dan ibu membukanya dengan tangan gemetar. Videonya buram dan tanpa suara, tetapi isinya cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merinding. Itu adalah rekaman Bima yang diam-diam memasuki kamar rawat Sinta di tengah malam. Ia melihat sekeliling, lalu dengan cepat mengeluarkan suntikan dari sakunya dan menyuntikkannya ke dalam infus istrinya. Kemudian, ia keluar dari kamar dengan tenang. Beberapa jam kemudian, alarm dari monitor jantung Sinta berbunyi, dan para perawat bergegas masuk. Semuanya sangat jelas. Ini bukan lagi bukti perselingkuhan. Ini adalah bukti pembunuhan. Aku dan ibu duduk termangu di dalam kamar. Kebencian dalam diriku kini telah berubah menjadi rasa takut dan jijik. Aku telah hidup bersama seorang pembunuh berdarah dingin selama 7 tahun. Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Tanyaku gemetar. Ibu, setelah terkejut sejenak, kembali tenang seperti biasanya. Ia menggenggam tanganku erat, tatapannya tegas. Jangan takut, nak, keadilan akan ditegakkan. Iblis itu harus membayar semua dosanya. Besok kita bawa ini ke pengacara. Gugatan cerai ini bukan lagi sekadar perceraian biasa. Akhirnya, hari sidang terakhir gugatan cerai kami tiba. Udara di dalam ruang sidang terasa khidmat dan menyesakan. Aku duduk di kursi penggugat. Di sampingku ada ibu dan pengacaraku, Pak Haris, seorang pria parubaya yang tenang namun dengan tatapan mata yang tajam. Di seberang, Bima duduk dengan penampilan kuyu dan lesu. Ia menatapku dengan mata cekung yang penuh kebencian. Di sampingnya duduk seorang pengacara muda yang tampak percaya diri. Sidang dimulai. Pihak Bima maju lebih dulu. Pengacaranya mencoba menggambarkanku sebagai istri pencemburu yang buta, yang merekayasa segalanya untuk mencemarkan nama baik suaminya dan merebut hartanya. Ia mengklaim bukti perselingkuhan hanyalah kesalahpahaman, dan Bima hanya menjalin hubungan sosial dengan rekan kerjanya. Yang mulia hakim, klien saya, Bapak Bima Prakoso, adalah seorang suami dan ayah yang sangat mencintai keluarganya, serta anak yang berbakti. Namun, karena tekanan pekerjaan, ia terkadang lalai pada keluarga. Alih-alih memahami dan berbagi, Ibu Ayu Lestari justru menaruh curiga tanpa dasar, bahkan tega membawa ibu mertuanya yang tua dan sakit ke jalanan untuk mempermalukan suaminya. Ini menunjukkan bahwa Ibu Ayu Lestari memiliki watak yang kejam dan tidak layak mendapatkan hak asuh anak. Mendengar kata-kata tak tahu malu itu, aku hanya bisa mengepalkan tangan, tetapi Pak Haris memberiku isyarat untuk tetap tenang. Kemudian, mereka menghadirkan saksi kunci mereka, Ibu Ratna. Ia masuk ke ruang sidang dengan kursi roda. Berbeda dengan kesombongannya yang biasa, ia tampak lemah dan menyedihkan. Jelas, ia telah dilatih dengan baik oleh pengacara Bima. Saksi, bisakah Anda ceritakan bagaimana perlakuan menantu Anda, Ibu Ayu Lestari, selama tinggal bersama Anda? Tanya pengacara Bima dengan suara simpatik. Ibu Ratna mulai terisak. Sangat berat, Pak Pengacara, dia menganiaya saya, membuat saya kelaparan, dan memaki saya. Suatu kali dia bahkan mendorong saya sampai jatuh. Dia bilang saya ini beban dan parasit. Dia juga berkomplot dengan ibunya untuk mengusir saya dari rumah. Ia menangis dan mengadu dengan menyedihkan, membuatku seolah-olah menantu paling tidak berbakti dan paling kejam di dunia. Bima di sampingnya mengangguk-angguk, berpura-pura khawatir pada ibunya. Mereka memainkan drama yang sempurna di depan pengadilan.
Setelah kesaksian Ibu Ratna selesai, ruang sidang hening. Semua mata tertuju padaku, campuran antara kasihan dan celaan. Kini giliran pengacaraku, Pak Haris, untuk berdiri. Ia tidak terburu-buru, dengan tenang ia mengajukan satu pertanyaan pada Ibu Ratna. Saksi, apakah Anda yakin semua yang baru saja Anda katakan adalah kebenaran? Tentu saja benar. Saya mungkin sudah tua, tapi ingatan saya masih bagus, kata Ibu Ratna dengan tegas. Baiklah, kata Pak Haris, lalu menoleh ke arah hakim. Yang mulia hakim, untuk membuktikan bahwa kesaksian saksi sepenuhnya bohong, kami ingin mengajukan sebuah video. Layar besar di ruang sidang menyala. Video pertama adalah adegan Ibu Ratna membanting mangkuk bubur dan memaki ibuku. Berikutnya adalah adegan ia jatuh sendiri dari kursi rodanya dan aku bergegas membantunya. Dan banyak video lain yang menunjukkan perlakuannya yang kejam padaku dan ibu. Wajah Ibu Ratna berubah dari putih menjadi ungu. Ia tergagap. Tidak, itu rekayasa, mereka menjebak saya. Pengacara Bima juga membeku. Ia tidak menyangka kami memiliki bukti setajam ini. Tapi ini bukan pukulan telak. Pak Haris melanjutkan. Yang mulia hakim, tindakan saksi ini bukan kebetulan. Ia melakukannya atas suruhan dan paksaan dari putranya sendiri, terdakwa Bima Prakoso. Kami ingin mengajukan satu lagi rekaman suara. Rekaman pertengkaran Bima dan ibunya diputar. Suara Bima yang berteriak menyalahkan ibunya, dan satu kalimat fatal dari Ibu Ratna terdengar jelas. Siapa yang membantumu membereskan masalah Sinta dulu? Kalau bukan karena aku, kamu sudah dipenjara sejak lama. Seluruh ruang sidang terkejut. Siapa Sinta? Apa yang terjadi? Hakim harus mengetuk palu untuk menertibkan suasana. Bima terduduk lemas di kursinya. Wajahnya tidak berdarah sama sekali. Ia tahu semuanya telah berakhir. Drama mereka telah berakhir dengan memalukan, dan hanya kebenaran yang paling mengerikan yang menunggu untuk diungkap. Setelah rekaman suara diputar, suasana di ruang sidang menjadi sangat berat. Semua mata tertuju pada Bima dan Ibu Ratna yang gemetar dengan wajah pucat pasi. Hakim dengan ekspresi tegas menatap lurus ke arah Bima dan bertanya, terdakwa, siapa orang yang bernama Sinta yang disebutkan dalam rekaman, dan apa hubungannya dengan Anda? Bima menunduk dalam-dalam. Diam. Keringat dingin mengalir deras. Pengacaranya buru-buru berdiri untuk mencoba menyelamatkan situasi. Yang mulia, itu hanya ucapan yang dilontarkan karena marah, tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini tidak relevan dengan kasus perceraian hari ini. Tidak relevan? Pengacaraku, Pak Haris, memotong ucapan pengacara muda itu dengan tegas. Yang mulia, kami berpendapat ini sangat relevan. Karena ini menunjukkan watak asli terdakwa, seorang manusia yang tidak segan-segan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Pak Haris mengangguk ke arahku, memberi isyarat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Inilah momen penentuan. Yang mulia hakim, suara Pak Haris bergema di seluruh ruang sidang. Orang yang disebut Sinta adalah almarhumah Sinta Dewi, istri pertama dari terdakwa Bima Prakoso. 5 tahun yang lalu, ia dinyatakan meninggal dunia akibat syok anafilaksis setelah pemberian obat. Kasus ini ditutup sebagai kecelakaan yang tragis. Tapi, apakah itu kebenarannya? Pak Haris berhenti sejenak, membangun ketegangan hingga puncaknya. Hari ini, kami membawa bukti terakhir. Bukti yang akan membongkar semua kebohongan dan kejahatan terdakwa. Dengan izin yang mulia, kami ingin memutar sebuah video. Hakim mengangguk. Layar besar kembali menyala. Kali ini bukan video kehidupan sehari-hari di rumah, melainkan rekaman CCTV buram dengan tanggal dan waktu 5 tahun yang lalu tertera di sudutnya. Seluruh ruang sidang menahan napas. Video itu menunjukkan lorong rumah sakit yang sepi di tengah malam. Pintu sebuah kamar terbuka, dan Bima masuk diam-diam. 5 tahun yang lalu ia lebih muda, tetapi sorot matanya sudah penuh kelicikan. Ia melihat sekeliling, lalu mendekati tempat tidur di mana seorang wanita terbaring tidur, pasti Sinta. Ia mengeluarkan suntikan kecil dari sakunya dan dengan cepat menyuntikkan isinya ke dalam kantong infus yang tergantung di samping tempat tidur pasien. Tindakannya tegas dan dingin. Setelah selesai,
Ia keluar dari kamar dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Video berhenti di situ, tetapi keheningan di ruang sidang lebih menakutkan daripada ledakan. Semua orang terperangah. Ibu Ratna menatap putranya dengan tatapan kosong, lalu pingsan di atas kursi rodanya. Bima hancur total. Ia menatap layar dengan tatapan kosong, wajahnya pucat karena ngeri. Ia tidak pernah bermimpi bukti kejahatan yang ia kira telah terkubur selamanya akan ditayangkan di depan seluruh dunia. Tidak. Itu palsu. Semuanya palsu. Bima tiba-tiba berteriak seperti orang gila. Ia bangkit dan menunjuk ke arahku. Itu perbuatannya. Dia menjebakku. Dia mau membunuhku. Perempuan itu iblis. Ia kehilangan akal dan mencoba menyerangku. Tetapi petugas keamanan pengadilan segera meringkusnya. Teriakan dan umpatan gila Bima bergema di seluruh ruang sidang. Tenang. Bawa keluar terdakwa. Hakim mengetuk palunya dengan keras. Bima diseret keluar sambil terus meronta dan berteriak. Dramanya sebagai suami sukses dan anak berbakti berakhir dengan citra seorang pembunuh gila. Semua kebenaran telah terungkap, dan keadilan, meskipun terlambat, akhirnya bersinar. Setelah Bima diseret keluar dan Ibu Ratna dibawa untuk pertolongan pertama, sidang sempat diskors lalu dilanjutkan kembali. Udara masih terasa berat oleh kebenaran mengerikan yang baru saja terungkap, tetapi ketegangan sedikit mereda. Pengacara Bima, dengan wajah pucat pasi, tidak lagi bisa memberikan pembelaan apapun, semua bukti terlalu jelas, dan kata-kata apapun menjadi sia-sia. Hakim, setelah berdiskusi dengan majelis, berdiri dan membacakan putusan akhir. Suaranya yang tegas dan jelas bergema di tengah keheningan mutlak ruang sidang. Setelah meninjau seluruh berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan, dan seluruh jalannya persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Bima Prakoso terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar Undang-Undang Perkawinan, termasuk kekerasan psikologis terhadap penggugat Ayu Lestari, dan penelantaran terhadap ibu kandungnya, Ibu Ratna. Tindakan-tindakan ini telah menyebabkan luka fisik dan batin yang mendalam bagi penggugat dan menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga. Hakim berhenti sejenak dan menatap lurus ke arahku. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai dari penggugat Ayu Lestari. Hubungan perkawinan antara Ayu Lestari dan Bima Prakoso secara resmi berakhir mulai hari ini. Mendengar itu, aku menghela napas lega. Akhirnya, aku bebas. Hakim melanjutkan. Mengenai hak asuh anak, mempertimbangkan cacat moral dan perilaku tidak pantas dari terdakwa Bima Prakoso, maka diputuskan bahwa ia tidak memiliki kualifikasi dan syarat untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, pengadilan menetapkan bahwa anak, Dava Prakoso, akan diasuh secara langsung oleh penggugat Ayu Lestari hingga berusia 18 tahun. Terdakwa Bima Prakoso wajib memberikan nafkah anak setiap bulan sesuai dengan hukum yang berlaku. Air mata mengalir, tetapi kali ini air mata bahagia. Aku bisa menjaga putraku di sisiku. Mengenai harta bersama, mempertimbangkan kesalahan berat terdakwa Bima Prakoso selama perkawinan dan kontribusi penggugat Ayu Lestari dalam pembentukan dan pemeliharaan aset, maka pengadilan memutuskan pembagian sebagai berikut. Penggugat Ayu Lestari mendapatkan 70% dari total nilai harta bersama, termasuk kepemilikan penuh atas apartemen yang saat ini ditinggali dan tabungan yang setara. Terdakwa Bima Prakoso mendapatkan sisa 30%. Selain itu, terdakwa Bima Prakoso wajib membayar ganti rugi moral kepada penggugat Ayu Lestari sebesar 500 juta rupiah. Aku dan ibu saling berpandangan, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan kami. Kami tidak hanya menang, kami menang telak. Keadilan ada di pihak kami. Terakhir, Hakim membuat keputusan paling penting yang ditunggu-tunggu semua orang. Mengenai fakta baru yang terungkap selama persidangan, yaitu keadaan seputar kematian istri pertama terdakwa, almarhumah Sinta Dewi, pengadilan menilai bahwa kasus ini memiliki indikasi tindak pidana kriminal yang sangat serius. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk menyerahkan seluruh barang bukti terkait, termasuk rekaman suara dan video CCTV, kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan atas dugaan pembunuhan oleh terdakwa Bima Prakoso dan dugaan penyembunyian kejahatan oleh ibunya, Ibu Ratna. Putusan ini berlaku seketika, palu hakim diketuk, mengakhiri persidangan yang penuh drama. Aku menang,
Aku mendapatkan kembali kebebasanku, kehormatanku, anakku, dan semua yang menjadi hakku. Dan Bima, ia tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga akan menghadapi pengadilan hukum atas dosa mengerikan yang telah ia perbuat. Saat pintu pengadilan ditutup, sebuah pintu baru yang lebih cerah dalam hidupku terbuka. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, langit Jakarta hari itu luar biasa cerah dan biru. Sinar matahari keemasan yang menyilaukan jatuh di pundakku, seperti pelukan hangat yang menenangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan. Perang telah berakhir. Mimpi buruk selama 7 tahun akhirnya sirna. Ibu menggenggam tanganku erat. Matanya berbinar bahagia. Ibu bilang apa, nak? Keadilan selalu berpihak pada orang baik. Kita menang. Kami tidak langsung pulang, melainkan mencari sebuah restoran yang tenang untuk merayakannya. Itu adalah makanan paling lezat yang pernah kumakan selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kekhawatiran. Hanya ada kami berdua, dan kebahagiaan karena telah terbebas. Berita persidangan menyebar dengan cepat. Media sekali lagi ramai. Kali ini, Bima bukan lagi sekadar suami sampah, melainkan pembunuh berdarah dingin. Saat kejahatannya terungkap, kemarahan publik semakin memuncak. Perusahaan lama Bima segera mengumumkan pemecatan resminya, menyatakan bahwa mereka tidak akan menoleransi tindakan yang melanggar hukum dan moral. Semua pintu seolah tertutup di depan Bima. Sementara itu, terjadi hal lain yang tak terduga. Ibu Ratna, setelah siuman di rumah sakit dan mendengar putusan pengadilan serta mengetahui bahwa ia juga bisa dihukum karena menyembunyikan kejahatan, melakukan tindakan yang tidak disangka siapapun, untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ia secara sukarela menghubungi polisi dan memberikan kesaksian yang memberatkan putranya sendiri atas kematian Sinta. Ia menceritakan dengan rinci bagaimana ia membantu merekayasa alibi Bima dan membersihkan tempat kejadian. Ia melakukan segalanya dengan harapan mendapatkan keringanan hukuman. Ikatan suci antara ibu dan anak hancur berkeping-keping oleh keegoisan dan ketakutan sesaat. Mendengar berita itu, aku hanya tersenyum tipis. Karma. Bima mendapatkan tusukan terakhir dari ibunya sendiri, orang yang sangat ia percayai dan yang menjadi kaki tangannya dalam kejahatan. Itu mungkin hukuman yang paling pahit baginya. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rutinitasku. Rekan-rekan kerjaku di bandara menatapku dengan pandangan yang berbeda. Ada rasa penasaran, ada simpati, tetapi yang paling banyak adalah rasa hormat. Mbak Rini berlari dan memelukku erat. Ayu, kamu hebat sekali. Aku bangga padamu. Kita perempuan memang harus kuat begini. Aku tersenyum. Aku bukan lagi Ayu yang lemah dan penurut di masa lalu. Aku telah bertransformasi. Badai yang mengerikan tidak merobohkanku, justru membuatku lebih kuat dan tegar. Aku siap memulai hidup baru. Hidup yang hanya ada aku, putraku, dan hari-hari tenang yang terbentang di depan. Hidup tanpa Bima dan Ibu Ratna terasa luar biasa tenang. Tidak ada lagi udara tegang dan menyesakan di rumah, tidak ada lagi kata-kata sindiran dan caci maki. Sebagai gantinya, tawa ceria Dava dan waktu makan malam kami yang hangat mengisi rumah. Aku menghabiskan lebih banyak waktu dengan putraku. Mengajaknya ke taman, membacakan dongeng setiap malam. Melihatnya tertidur dengan senyum di bibir, aku tahu semua pengorbanan dan perjuanganku sangat berharga. Di tempat kerja, setelah semua badai berlalu, para atasan mulai melihat kembali kemampuan dan dedikasiku. Mereka mengakui profesionalisme dan ketenangan yang kutunjukkan bahkan di tengah badai. Beberapa bulan setelah persidangan, sebuah kesempatan tak terduga datang padaku. Posisi Kepala Departemen Layanan Darat kosong, dan aku direkomendasikan sebagai kandidat. Berkat pengalaman bertahun-tahun dan kinerja luar biasa belakangan ini, aku resmi diangkat. Dari seorang staf biasa menjadi manajer. Ini bukan sekadar promosi, melainkan pengakuan dan penegasan atas nilai diriku yang telah lama hilang. Hidupku perlahan memasuki orbit baru yang stabil dan cerah. Aku berpikir akan hidup seperti ini, mencurahkan seluruh cintaku pada anakku dan merawat ibuku yang sudah menua. Aku tidak lagi percaya pada cinta dan tidak punya keberanian untuk membuka hati pada pria manapun. Luka yang ditinggalkan Bima di hatiku terlalu dalam. Tetapi hidup selalu punya kejutan.
Aku bertemu Arya dalam sebuah rapat gabungan antar departemen di bandara. Ia adalah kepala tim keamanan, seorang pria berusia akhir 30-an, tinggi, tegap, dan berpenampilan ramah. Yang paling mengesankanku adalah senyumnya yang hangat dan tatapan matanya yang tulus. Dalam rapat itu, saat aku mempresentasikan beberapa masalah dalam proses kerjasama, beberapa orang menunjukkan ketidaknyamanan, tetapi Arya mendengarkan dengan sangat fokus. Ia tidak hanya setuju dengan usulanku, tetapi juga memberikan solusi yang sangat masuk akal dari sudut pandang keamanan. Caranya berbicara yang tenang, menghargai, dan konstruktif membuatku langsung merasa simpati. Setelah rapat selesai, ia yang pertama kali menghampiriku. "Selamat siang, Bu Ayu. Saya Arya Nugraha. Presentasi Anda tadi sangat mengesankan." "Terima kasih," jawabku sambil tersenyum sedikit malu. "Masukan dari Bapak juga sangat membantu. Kami berbicara lebih lanjut tentang pekerjaan." Aku mengetahui bahwa Arya adalah orang yang sangat cerdas, pengertian, dan bertanggung jawab. Berbeda dengan Bima yang tampak hebat dari luar tetapi kosong di dalam, Arya memancarkan rasa aman yang bisa diandalkan. Sejak hari itu, kami sesekali berpapasan di bandara. Setiap kali bertemu, ia selalu menyapaku dengan senyum yang sangat ramah. Terkadang ia memberiku secangkir kopi hangat sambil berkata, kelihatannya lelah sekali. Perhatiannya yang tidak berlebihan namun cermat membuat hatiku hangat. Hubungan kami berkembang sangat alami dan perlahan. Ia tidak pernah bertanya tentang masa laluku. Aku yakin ia pasti pernah mendengar ceritaku yang heboh, tetapi ia hanya diam-diam berada di sisiku, mendengarkan ceritaku tentang pekerjaan dan Dava. Ia bercerita tentang tim keamanannya, tentang hobinya membaca dan merawat tanaman. Suatu hari, saat kami minum teh bersama setelah bekerja, aku memberanikan diri bertanya, "Apa Anda tidak penasaran dengan masa lalu saya?" Arya menatapku. Tatapannya masih hangat. "Saya percaya masa lalu seseorang tidak mendefinisikan siapa dia saat ini. Yang saya lihat, Bu Ayu adalah wanita yang kuat, ibu yang hebat, dan manajer yang kompeten. Bagi saya, itu sudah cukup." Kata-katanya membuat jantungku bergetar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar diakui dan dihargai. Tunas kecil kepercayaan dan harapan mulai tumbuh di hatiku yang kering. Aku pikir mulai sekarang hari-hariku akan cerah, tetapi awan gelap yang tak terduga kembali datang. Ibuku, pilar kekuatanku, belakangan ini sering batuk dan berat badannya turun drastis. Awalnya kami berdua menganggapnya hanya karena perubahan cuaca dan usia, tetapi ketika gejalanya tidak membaik, aku membawa ibu untuk pemeriksaan kesehatan lengkap. Saat memegang hasil pemeriksaan, aku merasa tanah di bawah kakiku runtuh. Ibu didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium awal. Penyakit mengerikan yang hanya kudengar di sinetron, kini menimpa orang yang paling kucintai. Aku hampir terduduk lemas di koridor rumah sakit. Rasa takut kehilangan ibu ribuan kali lebih besar daripada rasa sakit saat dikhianati. Namun, justru ibu yang paling tenang. Ia menggenggam tanganku dan berkata dengan suara yang masih tegar, "Ini kan masih stadium awal, apa yang ditakutkan? Pengobatan sekarang sudah sangat canggih. Kanker bukan vonis mati. Ibu masih harus melihat putri ibu bahagia, masih harus melihat Dava tumbuh besar dan menikah." Sikap optimis ibu membangkitkanku. Aku menyeka air mata dan berjanji pada diri sendiri untuk menjadi kuat. Ibu telah berjuang untukku, sekarang giliranku berjuang untuk ibu. Aku segera mengambil cuti, mengatur semua pekerjaan agar bisa fokus merawat ibu. Aku mencari dokter terbaik, meneliti metode pengobatan terbaru. Aku memasak makanan bergizi untuk ibu, menemaninya jalan-jalan setiap hari untuk menghiburnya. Selama ibu di rumah sakit, Arya hampir setiap hari datang menjenguk. Ia tidak banyak mengucapkan kata-kata penghiburan kosong. Ia hanya diam-diam membawakan sebotol teh krisan hangat, beberapa buku bagus, atau hanya duduk menemani ibu bermain catur. Ia juga sangat pandai menenangkan Dava, menjelaskan pada anak itu bahwa neneknya hanya sedikit lelah dan akan segera sehat kembali. Kehadirannya yang tenang namun kokoh memberikan kekuatan besar bagi kami bertiga. Suatu malam, saat hanya berdua dengan ibu di kamar rumah sakit,
Ibu tiba-tiba memegang tanganku dan menceritakan sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kamu tahu, kenapa ibu begitu tegas membantumu saat masalah dengan Bima dulu? Aku menggeleng. Ibu menatap keluar jendela, pandangannya jauh. Karena ibu tidak mau kamu mengulangi kesalahan ibu. Ayahmu dulu juga seorang pengkhianat. Aku terkejut. Ayah meninggal saat aku masih sangat kecil. Dalam ingatanku, ayah adalah sosok yang lembut dan menyayangi istri serta anaknya. Ibu tersenyum sedih. Itulah citra yang ibu ingin kamu ingat tentang ayahmu. Tapi kenyataannya, dia juga berselingkuh dan sangat menyakiti ibu. Waktu itu, ibu juga hampir menyerah sepertimu. Tapi ibu tidak bisa, karena kamu. Ibu memilih diam dan sabar demi memberimu keluarga yang utuh. Tapi ibu salah. Kesabaran ibu tidak membawa kebahagiaan. Itu hanya membuat ibu hidup dalam penderitaan dan tidak bisa menahan orang yang ingin pergi. Ibu hidup sebagai wanita lemah dan penurut seumur hidup. Makanya, saat hal itu terjadi padamu, ibu berjanji pada diri sendiri, putriku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Kamu harus hidup berbeda dari ibu. Kamu harus kuat dan merebut kebahagiaan serta martabatmu sendiri. Mendengar cerita ibu, air mataku kembali tumpah. Aku memeluknya erat. Di balik sosoknya yang tajam dan penuh tekad, tersembunyi masa lalu yang penuh penderitaan dan pengorbanan. Ia mengubah penderitaannya menjadi kekuatan untuk melindungi putrinya. Aku merasa kasihan sekaligus semakin kagum padanya. Jangan khawatir, Bu, kataku terisak. Aku akan hidup dengan sangat bahagia. Termasuk untuk ibu harus sembuh. Harus, Bu. Ibu tersenyum sambil mengelus kepalaku. Iya, ibu tahu, nak. Ujian seperti ini tidak akan merobohkan ibu. Ujian ini tidak merobohkanku. Sebaliknya, itu membuatku menyadari nilai keluarga dan cinta, dan aku tahu, bahkan di saat-saat tergelap pun, akan ada tangan yang menolongku bangkit. Tangan ibuku, dan tangan hangat Arya. Setelah perawatan intensif, kesehatan ibu membaik secara signifikan. Dokter mengatakan respons pengobatannya sangat efektif berkat deteksi dini dan sikap positif pasien. Ibu diizinkan pulang untuk beristirahat sambil menunggu jadwal operasi, dan kehidupan kami kembali tenang. Tetapi, pohon ingin tenang, angin tak mau berhenti. Suatu malam akhir pekan, saat Arya sedang berkunjung dan menghabiskan waktu bersama kami, tiba-tiba bel pintu berbunyi dengan keras. Aku pergi membukakan pintu dan membeku. Itu Bima. Penampilannya jauh lebih kuyu dan menyedihkan daripada saat terakhir kali kulihat di pengadilan. Tubuhnya kurus, janggutnya tidak terawat, dan bau alkohol yang menyengat tercium darinya. Ia menatapku dengan mata merah penuh dendam. Aku mau lihat Dava. Biarkan aku bertemu anakku. Teriaknya sambil mencoba menerobos masuk. Aku segera menghalanginya. Pergi. Pengadilan sudah melarangmu mendekati kami. Larang? Dia anakku. Aku punya hak untuk menemuinya. Bima mendorongku. Tepat pada saat itu, Arya keluar dari dalam dan berdiri di depanku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dengan tubuh besarnya menjadi perisai yang kokoh. Melihat Arya, kecemburuan dan kemarahan Bima kembali memuncak. Siapa kamu? Oh, jadi kamu orangnya. Kamu yang merebut istri dan anakku. Ia berlari dengan membabi buta untuk memukul Arya. Tetapi Arya, dengan profesionalismenya sebagai petugas keamanan, dengan mudah menghindar dan dengan cepat melumpuhkan Bima. Pak Bima, Anda mabuk. Sebaiknya Anda pulang. Suara Arya masih tenang, tetapi tegas. Jangan paksa saya untuk mengambil tindakan lebih keras. Mendengar keributan, Dava berlari keluar dari kamarnya. Melihat penampilan Bima yang menakutkan, anak itu berteriak ketakutan dan memeluk kaki Arya erat-erat. Om Arya, takut. Usir om itu. Tindakan putranya adalah tusukan terakhir di jantung Bima. Ia tertegun melihat putranya mencari perlindungan pada pria lain. Agresivitasnya hilang, digantikan oleh ekspresi kekalahan dan penderitaan yang luar biasa. Ia tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan terhuyung-huyung pergi. Punggungnya tampak sangat kesepian di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Setelah Bima pergi, Arya berbalik dan menenangkan Dava.
Ia menggendong anak itu, menyeka air matanya, dan menceritakan cerita lucu untuk membuatnya lupa akan rasa takutnya. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa hangat. Malam itu, setelah ibu dan Dava tidur, aku dan Arya duduk di ruang tamu. Aku berterima kasih padanya karena telah melindungi kami. Arya menatapku, tatapannya lebih lembut dan tulus dari sebelumnya. Ayu, katanya. Aku tidak ingin menjadi orang yang hanya melindungimu di saat-saat seperti ini. Aku ingin berada di sisimu dan Dava setiap hari, merawat dan melindungi kalian. Ia berlutut dengan satu kaki dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari sakunya. Saat kotak itu dibuka, di dalamnya ada sebuah cincin perak yang sederhana namun elegan. Ayu Lestari, maukah kamu menikah denganku? Aku terdiam, membeku. Air mataku kembali mengalir, tetapi kali ini air mata haru dan bahagia. Saya janda dengan satu anak. Apa Anda yakin? Tanyaku tergagap. Arya berdiri dan memegang tanganku. Sangat yakin. Aku mencintaimu, Ayu. Termasuk masa lalu dan semua lukamu. Aku menyayangi Dava seperti anakku sendiri. Aku tidak akan memaksamu melupakan masa lalu. Aku hanya minta izinmu untuk berjalan bersamamu menuju masa depan. Kalau kamu khawatir, kita bisa membuat perjanjian pranikah. Aku tidak butuh apapun darimu. Aku hanya butuh kamu dan Dava. Kata-katanya yang tulus meruntuhkan semua tembok dan ketakutan di hatiku. Aku telah menemukan seorang pria yang benar-benar mencintai dan menghargaiku. Aku mengangguk sambil menangis bahagia. Iya, akumu. Arya tersenyum dengan senyum paling hangat di dunia. Ia dengan lembut memasangkan cincin itu di jariku. Ukurannya pas sekali, pernikahanku dengan Arya tidak mewah. Hanya sebuah upacara kecil dan hangat di sebuah restoran di tepi danau, di bawah restu ibu, Dava, serta teman-teman dan rekan kerja terdekat. Aku mengenakan gaun putih sederhana dan riasan tipis, tetapi aku tahu, aku tidak pernah terlihat secantik dan sebercahaya ini. Senyumku bukan lagi senyum palsu, melainkan kebahagiaan tulus dari dalam hati. Arya berdiri di sisiku, tidak pernah melepaskan tanganku. Ia tampak gagah dan tegap dalam setelan jasnya. Dava, yang mengenakan setelan jas kecil yang sama dengan Arya, berlari ke sana kemari sambil terus memanggil ayah Arya. Anak itu telah sepenuhnya menerimanya seperti ayah kandungnya sendiri. Ibu duduk di barisan depan dengan senyum haru, matanya penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan. Kehidupan pernikahan kami berjalan dengan tenang dan manis. Arya adalah suami dan ayah yang luar biasa. Ia selalu pulang tepat waktu, membantu pekerjaan rumah, dan mengajari Dava mengerjakan PR. Ia tidak pernah lupa hari jadi kami dan selalu menyiapkan kejutan-kejutan kecil untukku. Ia menghargai pekerjaanku, selalu mendengarkan, dan memberikan nasihat yang tulus. Bersamanya, aku merasakan kedamaian dan keamanan yang mutlak. Dava semakin hari semakin lengket dengan ayah Arya. Setiap malam, mereka berdua akan membaca buku bersama sambil tertawa. Arya mengajari Dava bermain sepak bola dan cara memperbaiki mainan yang rusak. Ia mengisi kekosongan cinta seorang ayah yang belum pernah dirasakan anak itu sebelumnya. Sementara keluarga kecil kami tenggelam dalam kebahagiaan, kabar tentang Bima dan Ibu Ratna sesekali terdengar. Bima, setelah didakwa, hancur total. Ia tenggelam dalam alkohol, hidup menggelandang tanpa pekerjaan. Sisa uangnya yang tak seberapa setelah pembagian harta Gonogini dengan cepat habis untuk minum. Ibu Ratna menerima hukuman yang setimpal karena menyembunyikan kejahatan. Tetapi yang lebih pahit adalah, setelah keluar dari penjara, ia tidak punya tempat untuk pergi. Putra emasnya, Bima, meninggalkannya di panti jompo yang kumuh dan tidak pernah menjenguknya sekalipun. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian dan penyakit, mungkin terus-menerus menyesali perbuatannya. Ketika aku mendengar cerita itu, tidak ada lagi rasa puas di hatiku. Sebaliknya, aku merasa luar biasa damai. Aku sadar bahwa kebencian itu seperti racun yang kita minum sendiri sambil berharap orang lain yang mati. Itu hanya akan membuat diri kita semakin lelah dan menderita. Ketika aku belajar melepaskan masa lalu dan memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku, barulah aku menemukan kedamaian jiwa. Kebahagiaan tidak datang dari balas dendam,
tetapi dari menciptakan kehidupan baru yang lebih baik. Operasi ibu berjalan dengan sukses. Tumornya berhasil diangkat seluruhnya. Berkat semangat positif dan perawatan intensif dari keluarga, ibu pulih dengan sangat cepat. Beberapa bulan kemudian, ia sudah bisa berjalan dan beraktivitas hampir normal. Melihat ibu bermain dengan gembira bersama cucunya di taman kecil yang dirawat sendiri oleh Arya, aku merasa tidak ada lagi yang kuinginkan. Suatu sore yang cerah, keluarga kami berjalan-jalan di taman. Arya menggandeng tanganku dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya ia menggendong Dava di pundaknya. Tawa riang anak itu berpadu dengan suara angin dan gemerisik daun, menciptakan simfoni yang damai. "Terima kasih," bisikku pada Arya. "Terima kasih untuk apa?" tanyanya sambil tersenyum. "Untuk semuanya. Karena telah datang dalam hidupku, mencintaiku, dan memberikan kami keluarga yang utuh." Arya berhenti dan menoleh padaku. Matanya penuh cinta. "Tidak, aku yang harus berterima kasih padamu. Karena memberiku kesempatan untuk menjadi seorang suami dan seorang ayah. Kamu dan Dava adalah hadiah terindah dalam hidupku." Ia membungkuk dan memberiku ciuman yang lembut namun hangat di bibir. Di atas pundaknya, Dava berteriak gembira. Di belakang kami, ibu tersenyum puas. Hidupku pernah diterpa badai yang mengerikan, dan aku merasa tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tetapi setelah hujan, pelangi muncul dengan sangat indah. Aku telah menemukan pelabuhan damaiku, sebuah keluarga yang penuh cinta dan tawa. Aku telah menjadi wanita yang percaya diri, kuat, tahu cara mencintai diri sendiri, dan siap menerima hal-hal baik yang menanti di depan. Masa depanku kini terbuka lebar, dan dipenuhi oleh cahaya matahari.